Boomingnya serial Avatar The Last Airbender semenjak serial live actionnya tayang di Netflix menjadikan banyak penggemar serial ini mengemukakan adanya interpretasi dan analisis indikasi LGBT dalam cerita ini. Diskusi seputar representasi LGBT dalam media, terutama di Barat, memang telah menjadi topik yang kontroversial. Banyak orang bertanya-tanya mengapa agenda LGBT seringkali dicampur adukan dalam film-film Barat. Hai Searcher, selamat datang di channel ClickSource dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, di segmen kali ini MinSource mau ngebahas tentang fakta-fakta terbaru dari serial Avatar yang terindikasi adanya agenda LGBT. Buat sources nih yang udah pernah nonton serial Avatar The Legend of Korra, pasti dikejutkan dengan kisah ending akhir cinta Korra dan Asami. Mereka yang tadinya rebutan cowok si Mako yang sering bolak-balik putus nyambung, pas akhirannya malah mereka berdua sendiri yang jadian. Emang plot twist banget sih. Sejak saat itu pro kontra mulai bermunculan. Tentunya banyak yang jadi nggak setuju sama serial kartun yang ditargetkan untuk semua umur itu jadinya terkotori dengan agenda LGBT ini. Tapi nih nggak cuma Avatar Korra aja, ternyata di serial terdahulunya yaitu Avatar Aang ada beberapa sisipan-sisipan fakta karakter-karakter yang mengandung unsur LGBTQ+ ini. Dilansir dari IDN Times, dalam novel trilogi The Legend of Korra Turf Wars, Putri Aang dan Katara yang bernama Kya, seorang pengendali air, memberikan penjelasan tentang sejarah LGBTQ+ di tempatnya kepada Korra dan Asami, bahwa banyak pengembara udara yang merupakan seorang gay. Itu sebabnya Kya memberitahu Korra dan Asami untuk tidak menyembunyikan hal itu apabila mereka adalah pasangan lesbian. Itu karena LGBTQ+ bukanlah suatu masalah di tempat mereka. Fakta terbangun lagi nih dalam novel ini, dijelaskan kalau Raja Api Sozin ingin memusnahkan tempat para pengendali udara bukan hanya sekedar ingin menguasai 4 elemen negara aja, namun juga karena beliau ini sangat membenci LGBTQ+ di negara Airbender tersebut. Secara histori riwayatnya, awalnya suku air dan juga kerajaan bumi ini menolak orientasi seksual LGBTQ+. Namun seiring perkembangan zaman, orientasi seperti ini akhirnya dapat diterima. Jujur nih, menurut MinSource ya, fakta tentang adanya LGBTQ ini sangat merusak cerita Avatar The Last Airbender yang udah dibangun dengan sangat baik. Penulisnya nih seolah-olah pengen bikin cerita kalau LGBTQ itu sering ditindas dan dibantai seolah menjadi korban dari kekejaman seorang raja yang jahat. Banyak fans yang akhirnya berspekulasi mendukung keputusan Raja Api Sozin untuk membasmi kaum LGBT di desa para pengendali udara. Tapi banyak pula yang lebih menyalahkan keputusan penulis untuk membuat latar pengendali udara dengan memasukkan unsur tersebut. Karena para airbender ini identik sama inspirasi agama yang dibawa oleh para biksu, yang dimana kalau di dunia nyata, biksu itu tergolong sebagai sosok yang religius banget dan juga nggak mengakui adanya orientasi seksual LGBT. Jadi fakta ini cukup merusak image sosok biksu yang merupakan rohaniawan. Selain itu, di versi live actionnya juga ada fakta terselubung mengenai karakter Smellerbee yang terindikasi LGBT karena diperankan oleh Wes Valero. Di versi animasinya, karakter Smellerbee ini aslinya adalah seorang cewek, tapi karena penampilannya tomboy banget jadi sering dikira cowok. Nah, aktornya nih si Wes Valero itu ternyata adalah seorang non-biner karena dia menggunakan pronouns they atau them. Karena fakta inilah komunitas LGBTQ+ mengklaim bahwa Smellerbee adalah karakter LGBTQ. Sementara dalam cerita aslinya di versi animasinya nggak ada konfirmasi sama sekali kalau Smellerbee adalah non-biner. Terakhir nih, salah satu informasi yang paling wow gitu adalah terungkapnya biseksualitas dari Avatar Kyoshi. Hal ini dijelaskan dalam novel The Rise of Kyoshi yang mengeksplorasi bagaimana pengalaman pertama Kyoshi jatuh cinta dengan wanita lain. Wah, setelah mengetahui fakta-fakta ini, gimana pandangan kalian terhadap serial Avatar? Menurut MinSource pribadi nih, ya sangat kurang nyaman gak sih rasanya nonton sebuah serial yang ceritanya udah dibikin keren sedemikian rupa, tapi ternodai oleh adanya agenda LGBT. Ya walaupun beberapa fakta ini cuma diselip-selipin doang sih. Kayaknya emang negara barat itu pengen deh orientasi seksual LGBT ini dianggap normal untuk umum. Jadi apapun filmnya, mereka selalu berusaha mencampur adukan bahwa cinta sesama jenis itu hak masing-masing dan harus dianggap wajar. Sebenarnya nih, kalau memang mau bikin film atau serial khusus LGBT, bikin aja yang emang khusus ceritanya kayak begitu, tapi ditargetkan ke penonton yang segmented.
Janganlah serial-serial yang umum kayak gini tuh dimasukin unsur-unsur kayak begitu. Karena mau sampai kapanpun orientasi kaum LGBT ini kan nggak bisa disamakan dengan orientasi seksual yang lurus, yang normal, yang memang sudah diterima secara umum. Jadi harusnya film-film bertemakan LGBT ini nih, mending dibikin buat pasar yang segmentis aja. Nah, itulah dia pembahasan Let's Movie Discussion kali ini. Gimana menurut sources nih? Kalian setuju nggak sama main source? Komen aja di bawah ya, main source mau dengar pendapat kalian. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami untuk mendapatkan update berita konten fresh setiap harinya. See you!